Om Swastiastu. Pada video kali ini akan dibahas materi kelas 11 yaitu Yoga Asanas dalam Susastra Hindu. Pembahasannya meliputi pengertian dan hakikat Yoga Asanas, sejarah yoga dalam ajaran Hindu, Sang Yang Widi atau Tuhan menurut yoga atau metafisika, dan ajaran Astanga Yoga. Sedangkan mengenai praktik sikap-sikap yoga asanas akan dibahas pada video berikutnya. Sebelum lanjut, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen video ini. Secara etimologi, yoga berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata yuj yang artinya menghubungkan. Dari kata ini dapat dipahami bahwa yoga merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk menghubungkan diri dan bahkan bersatu dengan Tuhan. Panduan pelaksanaan yoga ini dijelaskan dalam sebuah kitab, yaitu kitab Yoga Sutra Patanjali yang disusun oleh Maharishi Patanjali. Dalam kitab Yoga Sutra Patanjali dijelaskan tentang hakikat yoga dengan sebuah kalimat, yaitu Yogas Citta Warti Niroda, yang berarti yoga adalah mengendalikan gerak-gerak atau gelombang pikiran. Menurut yoga, pikiran bersifat aktif dan bahkan cenderung liar dan selalu ingin memenuhi keinginan berupa wisaya atau objek pikiran. Keterikatan akan objek pikiran atau wisaya inilah menurut yoga yang harus dikendalikan. Karena dengan besarnya keterikatan pikiran dengan objek pikiran tersebut, maka pikiran akan menjadi budak dari objek pikiran itu, selalu ingin memenuhinya. Dan keadaan seperti ini menurut para yogi adalah sumber kemalangan bagi manusia. Untuk menghindari kemalangan itu, maka manusia hendaknya mengendalikan gerak pikiran tersebut. Dengan pikiran yang terkendali melalui yoga, maka akan diperoleh keseimbangan kondisi rohani dan jasmani, kesehatan fisik dan rohani. Dengan kesehatan fisik dan rohani yang baik, melalui pengendalian pikiran mengantarkan manusia pada tahap samadhi. Pada tahap samadhi inilah manusia menghubungkan diri dan bahkan bersatu dengan Tuhan. Sedangkan asanas berarti postur tubuh atau sikap duduk. Para yogi menggunakan istilah asanas untuk merujuk pada sebuah aspek fisik yoga seperti postur tubuh individu. Dan asana sendiri adalah salah satu dari 8 tahapan yoga atau Astanga Yoga. Ajaran yoga dalam susastra Hindu termuat dalam kitab Yoga Sutra Patanjali yang disusun oleh Maharishi Patanjali. Namun demikian, unsur-unsur ajaran yoga sudah ada jauh sebelum itu. Unsur-unsur ajaran yoga bahkan diperkirakan telah ada sebelum Weda diwahyukan. Bahkan Sapta Resi memperoleh wahyu Weda melalui yoga, yaitu samadhi. Dan kemudian ajaran yoga juga terdapat dalam kitab Sruti, Smriti, Itihasa, dan Purana. Kitab Weda adalah tuntunan teoritis dalam beragama, sedangkan yoga adalah tuntunan praktis dalam beragama. Kitab Yoga Sutra Patanjali dikelompokkan menjadi 4 pada atau bagian terdiri dari 194 sutra. Urutan bagian atau pada merupakan urutan dalam mempelajari yoga. Yang pertama, Samadhipada. Bagian ini merupakan pengenalan atau pengantar terhadap ajaran yoga yang menjelaskan tentang sifat, tujuan, dan bentuk ajaran yoga. Bagian ini tersusun dari 51 sutra yang memaparkan tentang landasan filosofis spiritual yoga, hakikat dari penyatuan, dan hakikat ketuhanan dalam yoga. Yang kedua, Sadhana Pada. Bagian ini menjelaskan paparan praktis praktek spiritual. Bagian ini tersusun dari 55 sutra yang menjelaskan tentang paparan praktis pelaksanaan yoga seperti tata cara mencapai samadhi. Yang ketiga, Vibhuti Pada. Bagian ini tersusun dari 56 sutra yang berisikan penjelasan tentang aspek kekuatan sukma dan batiniah dan kesempurnaan yang diperoleh dari yoga. Yang ketiga, Kaivalya Pada. Bagian ini terdiri dari 32 sutra yang membahas tentang kelepasan atau kaivalya dan kenyataan roh dalam mengatasi alam duniawi.
Berdasarkan kitab Yoga Sutra Patanjali, maka yoga dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu Hatha Yoga. Hatha Yoga adalah jenis yoga dengan sistem pelatihan menggunakan berbagai teknik membentuk sikap tubuh atau asanas, disertai dengan teknik pernapasan atau pranayama, disertai dengan meditasi. Yang kedua, Mantra Yoga. Mantra yoga adalah jenis yoga yang dilaksanakan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci atau mantra melalui konsentrasi. Laya Yoga atau Kundalini Yoga. Yoga ini dilakukan dengan tujuan membangkitkan kekuatan Kundalini atau cakra melalui latihan mental dan jasmani. Bhakti Yoga. Yoga ini memfokuskan diri pada ajaran bakti atau cinta kasih. Praktik ajaran bakti yoga ini juga membuat seseorang yogi menjadi lebih welas kasih dan menerima segala yang ada di sekitarnya. Raja Yoga. Yoga ini menitik beratkan pada teknik meditasi dan kontemplasi yang bertujuan untuk penguasaan diri dan penghargaan diri sendiri dan lingkungan. Jnana Yoga. Yoga ini bertujuan mencapai pengetahuan dan kebijaksanaan. Karma Yoga. Ajaran Karma Yoga meliputi perbuatan atau karya yang tanpa pamrih dan bekerja atas dasar kewajiban. Yang dimaksud metafisika yoga adalah bagaimana pandangan yoga tentang keberadaan Tuhan dan Buana Agung serta Buana Alit. Tuhan menurut Patanjali merupakan purusa istimewa atau roh khusus yang tak terpengaruh oleh kemalangan kerja, hasil yang diperoleh, dan cara memperolehnya. Tuhan merupakan batas tertinggi dari benih kemahatauan yang tanpa terkondisikan oleh waktu. Resi Patanjali beranggapan Buana Alit termasuk manusia memiliki esensi yang sama dengan Tuhan. Akan tetapi karena dibatasi oleh keterikatan awidya dan karma, maka ia berbeda dengan kesadaran Tuhan. Astanga Yoga atau 8 tangga atau tahapan yoga yang dirumuskan oleh Resi Patanjali, yaitu 1. Yama Brata. Yama Brata adalah pengendalian diri, terdiri dari 5 aspek. Penjabaran kelima Yama Brata ini diuraikan dengan jelas dalam Patanjali Yoga Sutra bab 2 sloka 35 sampai 39. Bagian Astanga Yoga yang kedua adalah Niyama Brata. Niyama Brata adalah disiplin diri, terdiri dari 5 aspek pengendalian diri tingkat rohani yang diuraikan dalam Patanjali Yoga Sutra bab 2 sloka 40 sampai 45. Ketiga dari Astanga Yoga adalah asanas. Asanas adalah sikap duduk pada waktu melakukan yoga. Asanas adalah sikap atau postur yoga, merupakan gerak yang lembut dan sistematis. Asanas bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan serta kekuatan otot dan sendi tubuh, memijat susunan saraf pusat di punggung, melancarkan aliran darah, menyimbangkan produksi hormon, serta membuang racun dari dalam tubuh. 4. Pranayama. Pranayama adalah pengaturan nafas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan prana atau energi ke seluruh tubuh. Pranayama terdiri dari puraka, yaitu memasukkan nafas, kumbhaka, yaitu menahan nafas, dan recaka, yaitu mengeluarkan nafas. 5. Pratyahara. Pratyahara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran, sehingga apapun yang diterima panca indera melalui saraf ke otak tidak mempengaruhi pikiran.
Yoga bertujuan memutuskan mata rantai olah pikiran dari rangsangan syaraf ke keinginan atau nafsu, sehingga cita menjadi murni dan bebas dari goncangan-goncangan. 6. Dharana. Dharana adalah konsentrasi. Dharana artinya mengendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek konsentrasi. Objek itu dapat berada dalam tubuh kita sendiri, misalnya selaning lelata, sela-sela alis, dapat pula pada tuntungin panon atau ujung atau pucuk hidung sebagai objek pandang terdekat dari mata. Objek di luar badan, misalnya patung dan gambar dewa-dewi, guru spiritual. 7. Dhyana. Dhyana berarti meditasi. Dhyana adalah suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa putus-putus pada objek yang disebutkan dalam dharana itu. Tujuan dhyana adalah aliran pikiran yang terus-menerus kepada Sang Yang Widi melalui objek dharana. 8. Samadhi. Samadhi berarti tercapainya kesadaran tertinggi atau pencerahan. Samadhi merupakan titik kulminasi union atau peleburan antara Atman atau diri dan Sang Brahman atau Sang Pencipta. Samadhi adalah pintu gerbang menuju moksa, karena unsur-unsur moksa sudah dirasakan oleh seorang yogi. Samadhi yang dapat dipertahankan terus-menerus keberadaannya akan sangat memudahkan pencapaian moksa. Demikian pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Suksema. Om Santi Santi.